Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya ingin dengar pendapat pakar hukum tata negara Dr. Rafli Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mending ini jam 12 kurang. Biasanya lebih dari jam 12 ngomongnya. Ini jam 12 kurang ya. Padahal saya ingin mengucapkan tanggal 6 Juni besok itu adalah hari ulang tahun Bung Karno, karena beliau lahir tanggal 6 Juni 1901. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan arwahnya diterima yang maha kuasa. Ya. Tetapi kritis tetap, kan kira-kira begitu ya. Saya ingin memulai dari pengalaman saya diundang oleh Pepabri, Persatuan Purnawirawan ABRI, yang memprotes mengenai kebablasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diubah 4 kali, sama seperti Mbak Ratna Sarumpait. Lalu kemudian berpikir bahwa undang-undang yang terbaik itu adalah masa sebelumnya. Kemudian saya menyentil saja begini. Nin, mohon maaf, coba tunjukkan kepada saya suatu masa ya di mana Pancasila itu benar-benar ditegakkan, suatu masa di mana konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu mewarnai politik kita secara keadaban, dan kita bisa menyebutnya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baru terhenyak mereka. Kenapa? Kalau kita mengatakan masa itu adalah 45-49 belum cocok. Karena kita sedang mengalami revolusi fisik. Orang tidak bicara soal ideologi pada waktu itu, tapi bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Ketika kita bicara 49-59, orang mengatakan itu bukan prototipe dari Pancasila atau demokrasi Pancasila atau konstitusi yang kita pahami sebagai konstitusi terbaik. Karena itu adalah demokrasi liberal. Dan ilmu politik mengajarkan kita bahwa itu adalah masa liberal, kabinet jatuh bangun. Lalu kemudian berganti lagi 5966. Orang mengatakan apakah itu terbaik? Kadang-kadang ini mohon maaf, pendukung kelompok tertentu lupa bahwa 5966 itu adalah masa otoritarianisme. Dan Prof. Mahfud di dalam disertasinya mengatakan itu. Lalu kemudian berganti lagi 6698. Apakah itu juga masa terbaik bagi Republik kita? Nah, ini tantangan bagi kita semua sesungguhnya. Maka saya katakan, terlepas dari kelemahan era reformasi ini, saya masih patut mensyukurinya. Karena kita sudah punya pengalaman demokrasi yang agak lumayan lama, yaitu 20 tahun. Dari tahun 98 sampai 2018, 20 tahun. Itu pengalaman demokrasi yang terlama. Kita ingat, 45-49 kita belum bisa hitung. 49-59 itu fase demokrasi walaupun dianggap liberal, tapi 10 tahun cuma. 59-66 demokrasi otoriter terpimpin, the guided demokrasi. 66-98 mungkin demokratis 5 tahun pertama saja. Begitu pemilu 71 sudah consolidated kekuasaan, maka bangunan otoriter juga. Cuma Pak Mahfud pada waktu itu bilang non demokratis, karena pada waktu itu disertasinya dibuat pada era Orde Baru, kan begitu. Nah, begitu Prof ya. Karena saya baca secara cermat. Nah, ini menurut saya ini tantangan bagi kita ketika kita bicara tentang Pancasila. Jangan-jangan kenapa begitu? Kenapa kemudian ada kegagalan seperti itu? Tesis saya adalah karena Pancasila captured by the state. Dia dibajak oleh negara. Kenapa dibajak oleh negara? Digunakan untuk menggebuk orang-orang yang tidak sepakat atau tidak setuju. Pada masa demokrasi terpimpin Orde Lama, di mana kata Pancasila itu muncul kembali, maka itu digunakan pada lawan yang tidak suka dengan konsep Nasakom. Pada masa itu Masumi dibubarkan, Partai Murba dibubarkan, dan tokoh-tokoh politik ditangkap. Bahkan Kus Plus pun ditangkap juga, hanya karena menyanyikan atau berdendang. Pada masa demokrasi Pancasila, Orde Baru, dia mengklaim sebagai demokrasi Pancasila, itu digunakan untuk menggebuk ekstrem kiri
yang dicap PKI dan ekstrim kanan yang dianggap kelompok-kelompok agama. Ada peristiwa Tanjung Priuk di situ dan lain sebagainya. Maka kemudian kita tidak punya contoh yang baik sesungguhnya. Maka Pancasila yang ada di benak kita adalah sesungguhnya Pancasila yang didiskusikan oleh the founding parents kita. Mulai tanggal 29 Muhammad Yamin, kemudian 31 Supomo, intinya tetap Pancasila. Tapi kemudian 1 Juni nama Pancasila itu muncul. Kemudian ada juga peristiwa 22 Juni Piagam Jakarta. Ada juga peristiwa 18 Juli di mana Mukadimah itu sudah disepakati, tapi diperbaiki lagi pada tanggal 18 Agustus. Makanya saya mengatakan, kalau Pancasila itu captured by the state, maka disitulah kegagalan kita untuk menjadikan ideologi ini adalah ideologi bagi semua anak bangsa. Makanya kenapa kemudian saya men-tweet mengenai hari lahirnya Pancasila tanggal 18 Agustus itu? Itu maksud saya. Kalau kita merefer Pancasila itu hanya 1 Juni, maka ini terus terang saya katakan, inilah contoh bahwa Pancasila di-capture oleh kelompok tertentu, kekuatan tertentu. Padahal saya katakan, Pancasila itu nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa kita sejak lama. Ada peristiwa, ada misalnya PP dan lain sebagainya, bisa protes dan lain sebagainya. Tapi kemudian nama itu diperkenalkan Bung Karno, kata Bung Karno Pancadharma, bukan. Tapi menurut teman ahli bahasa Pancasila, itu pun Bung Karno men-state Pancasila dari seorang ahli bahasa sesungguhnya. Dan Bung Karno ketika dia berpidato mengatakan, selama 3 hari ini kita sudah berbicara mengenai dasar negara dan lain sebagainya yang diminta oleh Ketua BPU PKI Rajiman Widioningrat. Tapi kemudian Bung Karno menganggap bahwa tidak fokus pembicara sebelumnya. Itu artinya apa? Pembicaraan dasar negara ini sudah dimulai pada tanggal 29 itu. Lalu kemudian memang kalau kita baca pidato Bung Karno memang sangat asik, fenomenal. Kenapa? Karena itulah pidato yang sangat baik sekali, bagus sekali, semangat sekali. Tapi kita tahu bahwa susunannya kan berbeda-beda. Setelah pidato tersebut, kemudian ada yang namanya Panitia 8 yang membuat itu. Panitia 9. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Bung Karno tidak berperan besar. Bung Karno sangat berperan besar. Dia berpidato pada tanggal 1 Juni, kemudian dia ketua tim 9, dia ketua PPKI. Tapi mengatakan Pancasila itu hanya 1 Juni, itulah kekeliruan kita. Karena tidak menjadikan Pancasila sebagai milik bersama, tapi milik sekelompok orang, segelintir kelompok politik tertentu. Nah ini yang saya katakan, kalau dia 18 Agustus, selain secara yuridis dia benar, maka itulah sebenarnya hasil dari perdebatan the founding parents kita. Di situ ada tokoh Islam, ada juga Wahid Hasim di tim 9. Hanya masalahnya adalah kita tidak pernah tahu kenapa kemudian ada perubahan-perubahan. Kenapa kemudian ketuhanan yang dijadikan sila kelima oleh Bung Karno kemudian dinaikkan ke atas menjadi sila pertama. Kan tidak mungkin Bung Karno sendiri yang hanya mengutak-ngatik. Kita tidak boleh menghilangkan peran yang lainnya. Itu yang ingin saya katakan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini agak clear juga mereka yang masih membela bahwa Pancasila itu hanya 1 Juni Bung Karno dan Bung Karno. Walaupun saya ingin mendoakan Bung Karno sebentar lagi 6 Juni 1901 adalah hari lahir Bung Karno. Itu yang pertama. Nah, kemudian saya termasuk orang yang mengatakan ketika Pancasila ini ingin dilembagakan institusinya, di Kompas saya sudah mengatakan saya tidak setuju. Kenapa? Kita tidak punya pengalaman yang benar ketika capture by the state. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengatakan, kita ini bicara ke depan. Ke depan itu kan kita belum tentu tahu. Tapi pengalaman sejarah kita mengatakan, begitu itu dikerjakan oleh negara, maka kemudian dia menjadi alat penggebuk. Pertanyaannya adalah, apa ketidaksetujuan saya terhadap BPIP misalnya? Saya menganggap kalau kita benar-benar ingin berpancasila, harus dijauhkan dari anasir-anasir yang berpikir hanya jangka pendek. Sebagai contoh misalnya, kalau saya lihat gambar-gambar itu, saya melihat
gambaran-gambaran 2019 semua, mayoritas. Kalau kita misalnya menyerahkan yang seperti ini, dikaitkan dengan agenda-agenda politik tertentu, maka saya kira sulit bagi kita. Oke, nanti Pak Mahfud akan bilang, mungkin Pak Mahfud akan memperkuat BPIP dengan konsep-konsepnya. Tapi mungkin kalau tidak in favor dengan pemerintahan, bisa jadi kemudian diganti dengan mudah. Dan kemudian pemerintah yang baru yang datang nanti, misalnya, tergantung mana, apakah sisi sana yang kemudian dikabulkan doanya, ya kan? Apakah sisi sini yang dikabulkan doanya? Maka kemudian akan terjadi perubahan-perubahan yang fundamental juga. Karena ini kan dasarnya cuma perpres saja. Bisa ganti orangnya. Kalau sekarang ketuanya adalah ketua umum partai politik tertentu, nanti besok ketua umum partai politik yang lain. Atau sama sekali dibubarkan. Seperti UKP 4 dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi menganggap nggak perlu memelihara warisan SBY. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan yang luar biasa bagi saya dan bagi kita semua mudah-mudahan. Lalu apa yang ingin saya katakan? Kalau kita ingin melembagakan Pancasila, melakukan sosialisasi terhadap Pancasila, preferensi saya mungkin jangan membentuk satu lembaga khusus. Saya tadi mendengar Profesor Widodo sama Prof. Mahfud. Luar biasa. Saya yakin-yakinnya tidak akan mampu BPIP mengerjakan itu. Satu titik saja. Bagaimana kemudian melakukan kajian terhadap produk perundang-undangan yang dianggap anti Pancasila, dianggap bertentangan dengan Pancasila. Apakah BPIP kemudian ingin menggantikan fungsi MK misalnya, melakukan judicial review terhadap produk perundang-undangan yang dianggap anti Pancasila misalnya? Apakah kemudian bagaimana kemudian mau menggantikan semua peran kementerian menjadi sebuah super lembaga? Saya tidak yakin. Jadi too ambisius. Saya pernah bertanya dan kemudian diskusi sama Yudi Latif waktu diundang di LIPI sebagai pembicara. Saya katakan, ini lembaga inputnya jelas, tapi outputnya sama outcome-nya not measurable. Coba tunjukkan kepada saya. Kira-kira setahun ini outcome sama outputnya apa yang measurable? Sukar bagi saya. Sama saya seperti saya mengatakan Bawaslu itu. Bawaslu itu inputnya diperbanyak. Ada pengawas lapangan, ada pengawas TPS, sampai Sabang sampai Merauke. Itu menjadi lembaga yang sangat powerful, Bawaslu. Tapi coba lihat kecurangan pemilu bertambah-tambah. Dan saya memprediksikan pada tahun 2019 nanti, itu adalah pemilu yang paling curang securang-curangnya. Why? Karena orang hanya perhatian pada pemilihan presiden. Padahal ada pemilihan DPR, ada pemilihan DPRD, ada pemilihan DPD. Siapa yang akan mengawal penghitungan suara tersebut? Jangan bohongi saya. Hampir semua anggota DPR melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Ongkos politik, money politik, dan lain sebagainya. Jangan bohongi saya juga bahwa hampir semua pilkada itu melakukan proyek yang namanya sewa perahu, money politics, dan lain sebagainya. Kenapa kemudian ini dipelihara? Karena mereka tahu bahwa dengan memelihara yang namanya threshold, maka kursi nominasi itu menjadi mahal. Karena dia menjadi mahal, maka kemudian kita harus bernegosiasi untuk mendapatkannya. Saya pernah dicurhati oleh salah satu calon di pilkada Papua sana, sudah ngasih partai sana 1M, partai sana 2M, partai sana 300 juta, tapi kemudian tidak mendapatkan nominasi karena ternyata lawan lebih mahal. Nah, hal-hal ini terjadi. Itulah sebabnya saya juga menentang yang namanya presidential threshold. Effendi Ghazi senang sekali kita tanya. Bohong apa bukan katanya? Atau bukan? Saya menolak presidential threshold. Salah satu alasannya seperti itu. Membohongi pemilih. Salah satu alasannya seperti itu. Dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa kemudian threshold itu dipertahankan? Karena ambisi politik tertentu jelas. Tapi memang kemudian nominasi itu menjadi mahal dan kita tahu apa yang akan terjadi menjelang pemilihan nanti. Akan ada negosiasi. Siapa mendapatkan apa? Siapa kemudian menghilangkan kursinya tidak ingin dicalonkan. Nah, seperti inilah yang kemudian terjadi di negeri kita ini. Ke depan, apa yang ingin saya katakan, kalau kita ingin berpancasila, kita jangan lupa bahwa Pancasila bukan hanya satu-satunya faktor hidup kita berbangsa dan bernegara. Saya kira nilai-nilai adat, sopan santun, agama itu berkelindan. Saya tidak pernah menyebut Pancasila pun
sebenarnya saya tetap bisa sopan santun. Saya bisa tetap tidak bisa menghina orang. Saya tetap berpendapat secara baik dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya, kalau memang kita ingin betul-betul memperbaiki itu, maka saya kira tidak perlu dengan lembaga khusus. Cukup dia di-enforce di lembaga-lembaga yang sudah ada. Terutama lembaga-lembaga pendidikan. Kenapa? Karena lembaga-lembaga itu sustainable dan mungkin jauh dari proyek politik. Apalagi sekedar cuma bicara tentang 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutup Profesor Salim Said. Ini sudah tengah malam. Di Papua orang sudah sahur. Sudah sahur. Oke. Tapi di Jakarta kan masih ada waktu. Kita anggap pertandingan MU lawan Barcelona kemarin. Iya. Real Madrid. Oke. Jadi untungnya menjadi pembicara terakhir, kita harus mendengarkan semua. Jadi kita tambah pintar sedikit. Terima kasih. Nah, karena sudah banyak yang dibicarakan, saya mohon izin untuk mengomentari apa yang saya anggap perlu kita perhatikan. Boleh kan? Boleh, sangat boleh. Tapi sebelumnya saya boleh mengumumkan kebanggaan saya. Saya lulus P4 Best 17 nasional. Dan saya diminta ke Bogor menjadi penatar. Tapi saya bilang, saya sudah cukup terteror. Jangan saya jadi teror pula kepada orang-orang itu. Jadi saya tidak ikut ke Bogor. Saya selamat karena ketua BP7 waktu itu sahabat saya almarhum Bapak Sarwedi. Jadi saya bilang, sudahlah Pak, saya nggak usah ke Bogor. Jadi saya bebas untuk ke Bogor. Oke. Soal BPIP. Apa pertanyaan tadi? Apa perlu? Apa pentingnya buat kita? Ya, negeri ini kan carut marut. Salah satu ciri carut marut itu orang sudah lupa Pancasila. Jadi kalau ada yang bisa dilakukan BPIP untuk memperbaiki sedikit pelaksanaan Pancasila, pasti tidak bisa banyak. Itu sudah cukup bagus. Mudah-mudahan generasi berikutnya ada lagi. Pasti namanya lembaga itu lain lagi kalau presidennya ganti. Orang Indonesia kan begitu. Ganti presiden, ganti sistem, ganti. Enggak apa-apa. Pokoknya ada usaha sustainable untuk memperbaiki bagaimana kita melaksanakan Pancasila. So itu yang paling kacau sekarang. Pasti itu yang paling kacau sekarang. Saya pernah mengatakan di ruangan ini pada satu acara ILC itu, saya mengatakan Indonesia itu tidak maju karena nggak ada yang ditakuti. Tuhan pun tidak ditakuti. Bisa nggak BPIP ini perlahan-lahan membuat orang Indonesia itu ada rasa takut aja. Nggak usah takut pada Tuhan secara konkret. Takut sama siapa yang ketua KPK itu, Agus siapa namanya? Takut sama Agus Raharjo misalnya. Barangkali perlu kita bikin patung Pak Agus Raharjo pasang di DPR. Jadi anggota DPR kalau masuk, seperti kita kalau naik kendaraan keluar lihat patung polisi, takut kan? Siapa tahu itu akan menolong. Kalau tidak, kasihan negeri ini. Jadi in prinsip saya tidak ada keberatan dengan BPIP ini. Yang harus kita lihat nanti apa sih yang dia kerjakan. Jadi saya usul kepada teman-teman BPIP ini, terutama Pak Mahfud, supaya setiap minggu kalau bisa ada pernyataan dari kalangan BPIP tentang apa yang terjadi di Indonesia dan mereka komentari. Misalnya tadi ada kasus seperti yang dialami Pak siapa namanya tadi yang dari Semarang nih, Pak Suteki ini kan itu masuk koran. Oke. Kebetulan anak saya itu mahasiswa di Diponegoro. Oke. Itu BPIP memberi komentar dong. Atau misalnya ada kritik apa tadi itu ganti presiden, oke? Itu boleh apa enggak? Menurut Pancasila, oke? Ah, bisa saja lalu orang-orang itu mengatakan, loh, itu sekarang kita kalau dituduh kampanye, lah itu presiden dan para calon wakil presiden pasang baliho di mana-mana, bisa nggak dibandingkan? Misalnya, nah dengan cara itu BPIP membangun wibawanya sebagai pihak yang kita anggap lebih tahu Pancasila dari kita. Itu adalah cara membangun. Kenapa? Pancasila itu dari dulu itu sesuatu yang selalu terancam.
Saya suka bergurau kalau masuk ruangan ada gambar Garuda. Saya mengatakan inilah binatang yang paling terancam di Indonesia. Selalu ada ketakutan kepada Pancasila. Itu satu. Kedua, yang banyak, ya maafkan ucapan saya ini. Saya ini kalau bicara terlalu terus terang, jadi siapa tahu saya diadukan nanti ke polisi menghina gitu. Bapak polisi, saya nggak mau menghina, maaf ya. Saya mau bilang, yang ngaco Pancasila ini orang-orang yang mestinya menjaga Pancasila. Tadi saudara Rafli sudah menjelaskan. Saya pernah menjelaskan di sini bagaimana Bung Karno menciptakan Pancasila hebat, ya, atau salah satu pencipta Pancasila hebat. Tapi beliau pula yang meras-meras Pancasila dari Pancasila, Trisila, Ekasila, dan menumpanglah Nasakom di situ. Akibatnya apa? Huru-hara 65. Berapa banyak bangsa kita yang mati. Sebagian besar orang itu tidak tahu mengapa dia harus mati. Dia anggota PKI. Wong dia PKI legal kok waktu itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi ini ada hubungannya dengan elit. Datang Pak Harto kan seperti itu lagi. Seperti tadi kata siapa? Barangkali Pak Refli tadi mengatakan 5 tahun pertama. Saya ingat betul, saya aktivis mahasiswa waktu itu. Bagus sekali, responsif. Tapi setelah pemilu sudah yakin konsolidasi politik, jalanlah beliau memerintah dan menjadi-jadi ketika anak-anaknya sudah besar. Beliau sayang sekali kepada anaknya dan itu humane, begitu ya. Bahwa akibatnya lain, ya itu soal lain. Nah, saya punya kecemasan BPIP ini. Ini kan dibikin oleh Pak Jokowi. Begini. Pengalaman sejarah menunjukkan setiap pemerintah mulai mengarahkan ideologi begitu, dia tidak berusia lama. Coba perhatikan, Bung Karno itu tahun 64 atau 65, mulai 64 saya kira sibuk dengan kursus kadar Nasakom. Oke, nggak lama kemudian beliau jatuh. Pak Harto dengan P4 akhirnya jatuh. Pak Harto bertahan agak lama karena ada faktor lain kan, faktor Krismon. Kalau Pak Harto, Bung Karno nggak ada faktor itu. Tapi ideologi yang dipompakan itu menimbulkan keributan dalam masyarakat. Saya wartawan muda waktu itu masih ingat bagaimana orang-orang anti komunis merekam pidato DN Aidit yang mengatakan kalau kita sudah bersatu Pancasila nggak perlu ribut, begitu. Oke. Nah, jadi saya cuma mau mengatakan teman-teman BPIP bekerjalah dengan baik. Jangan sejarah mencatat lembaga Anda itu berperan dalam jatuhnya kekuasaan. Itu yang mau saya katakan. Itu pengalaman sejarah yang konkret. Nah, tadi sudah diberi izin oleh Bung Karni, saya akan mengomentari beberapa hal yang saya anggap menarik. Pertama, dari apa yang disampaikan Romo Beni tadi, katanya Rektor Al-Azhar ya, datang ke Indonesia dan mengatakan bangsa Indonesia itu beruntung ada Pancasila. Itu 100% benar. Saya melakukan penelitian di Mesir 2 tahun yang lalu. Problem utama bangsa Mesir itu mereka tidak punya titik persatuan. Yang Islam maunya Islam, yang tidak Islam itu tokoh utamanya adalah Ikhwanul Muslimin. Mereka mau membuat negara Islam. Oke. Sementara itu di sana meskipun tidak sebanyak anggota Ikhwanul Muslimin, ada cukup banyak orang berpengaruh yang takut kepada negara Islam. Di Mesir itu orang Indonesia tidak banyak tahu, jumlah orang Kristen di Mesir Koptik itu lebih besar daripada jumlah orang Kristiani di Indonesia. Dan orang liberal banyak. Anda masih ingat nama El Baradei, Direktur Jenderal Tenaga Atom PBB, itu tokoh liberal dan banyak. Begitu. Nah, orang-orang ini terdesak setelah Mursi menjadi presiden. Ikhwanul Muslimin berkuasa, mau memaksakan negara Islam. Orang-orang ini bersatu datang ke Tangsi. Ini juga terjadi di Bangkok yang saya tulis.
dan insya Allah akan diterbitkan November nanti. Ketika mereka ribut, tidak ada persatuan. Satu loyal kepada raja, satu kerakyatan. Pengikut raja melawan pengikut Taksin. Ketika mereka ribut, tembak-tembakan di kota Bangkok, akhirnya mereka semuanya datang ke militer, minta kau uruslah negeri ini. Kami tidak bisa akur. Gitu. Nah, Indonesia itu beruntung, sangat beruntung dengan ada Pancasila. Tapi sekali lagi harus diingat, Pancasila itu seperti juga undang-undang dasar kita. Semua undang-undang dasar itu level of aspirationnya tinggi, bukan untuk dilaksanakan sekarang. Itu sesuatu yang kita tuju. Itu kalau Anda belajar filsafat namanya das Sollen, bukan das Sein. Jadi nggak bisa diukur. Demokrasi itu tidak ada ini demokrasi, ini tidak demokrasi. Yang ada adalah berapa demokrasi Amerika dibanding dengan Inggris, dibanding dengan Jepang, dibanding dengan India, dibanding dengan Indonesia. Jadi kalau kita tidak mengerti itu, maka kita akan kecewa terus. Yang saya mau komentari lagi dari ucapan teman-teman tadi adalah soal HTI. Saya punya pengalaman pribadi. Saya pernah diajak bicara oleh tokoh-tokoh HTI di sebuah restoran Padang di Matraman. Saya bilang pada mereka, saya ini profesor politik, saya tidak ahli agama. Pengetahuan saya tentang Islam sebagai orang Islam cukup untuk diri saya sendiri, tidak saya dakwakan. Tapi sebagai profesor politik, saya mau bilang pada Anda bahwa kekhalifahan itu imperium. Ya, ada imperium Romawi, ada imperium Rusia, ada imperium Ottoman Empire, ada imperium Cina di zaman dulu. Semua ini sudah berakhir ketika muncul konsep nation state yang muncul di sekitar revolusi Perancis. Jadi kita nggak bisa lagi membangun hal seperti itu. Komentar saya adalah komentar ilmuwan politik, bukan agama. Oke. Nah, kemudian saya dengar HTI, muncul berita HTI mau dibubarkan. Saya kebetulan kenal pribadi lama Pak Wiranto. Beliau kan Menko Polhukam. Saya masih bisa telepon beliau meskipun untuk urusan publik, bukan urusan pribadi. Saya bilang, Pak, jangan sampai dibubarkan. Bawa HTI ke pengadilan. Jangan dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Emang pemerintah ahli Pancasila apa? Kok dia menentukan, saya Pancasilais, you tidak Pancasilais, you harus bubar. So, kalau praktek itu dimulai, itu akan merambat kemana-mana. Dan itu adalah bagian yang akan memicu secara perlahan perpecahan di Indonesia. Jadi menjaga persatuan Indonesia. Tapi ya keluar juga Perpu itu. Dan saya tidak saya sebagai warga negara biasa tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi saya sudah berbicara, saksinya ada. Saya tidak bisa disalahkan lagi. Poin berikut yang saya mau komentari dari Ratna Sarumpait. Ratna mengeritik kekuasaan tidak mau dengar kritik. Anda begitu kan tadi Anda katakan? Iya. Seperti bukan tidak dengar kritik. Nah, ini bagi saya pengalaman saya mempelajari sejarah politik Indonesia dari pendekatan sejarah, semua orang yang berkuasa tidak suka kritik. Saya pernah menginterview almarhum Ruslan Abdul Ghani, orang yang dekat dengan Bung Karno, yang punya cerita banyak mengenai itu. Dalam perjalanannya pada puncak-puncak kekuasaan Bung Karno, dengan sangat sopan dia selalu bilang kepada teman lamanya, Pak Lemena, Ruslan Abdul Ghani segala macam, Ikben erhmu, saya udah capek ngurus negeri ini. Akibatnya Pak Lemena mencegah orang-orang datang melaporkan apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Dia nggak mau dengar nasihat lagi, karena dia yakin betul dia berkuasa. Sekarang Anda pelajari Orde Baru, ada DPA, tapi DPA itu formalnya ada, tidak didengarkan oleh Pak Harto. Sekarang Anda tahu ada buku yang ditulis oleh Buyung Nasution, ada buku yang tidak sempat terbit, Dr. Syahrir, isinya adalah keluhan bahwa SBY tidak mendengar pendapat mereka.
Oke. Nah, apa ini? Sebagai seorang yang mempelajari politik dari segi sejarah dan antropologi, saya ingin mengatakan bahwa sampai tingkat sekarang ini, bangsa kita meskipun dipilih, dia akan selalu membenarkan itu dan mengatakan, aku ini dipilih Gusti Allah, bukan lu milik gua. Jadi saya dengar yang dari atas, saya lebih tahu dari kamu. Saya kira itu terjadi bukan hanya sampai tingkat nasional, juga terjadi di daerah-daerah. Kalau saya monitor di daerah-daerah itu, sikap bupati, sikap gubernur seperti itu. Saya lebih tahu dari kau. Ngapain kau kasih aku nasihat? Saya ke Makassar, pulang kampung saya ketemu anak-anak UNAS yang belajar politik, beberapa di antara mereka murid saya. Keluhannya seperti itu. Kita tuh mau membantu. Orang itu nggak perlu dibantu, saya bilang. Mereka merasa tahu. Gitu. Nah, Ratna, hal seperti itu membuat saya berpikir-pikir, dan ini untuk pertama kali saya ingin sampaikan kepada publik. Begini, mungkin kita harus mengubah undang-undang lagi, undang-undang dasar kita. Masa jabatan presiden 1 kali, masa jabatan gubernur 1 kali, bupati 1 kali, wali kota 1 kali. Yang boleh kita ubah mungkin ditambah. Misalnya presiden 1 kali 6 tahun atau 7 tahun. Ini juga menolong kita untuk tidak jatuh terlalu dalam kepada money politik. Sebab pengamatan, bukan penelitian, pengamatan saya, begitu orang terpilih, dia mulai berpikir untuk terpilih lagi. Jadi kalau sudah kita batasi, ya, kita kurangi sedikit sumber-sumber yang bisa mengacaukan negeri kita. Saya nggak tahu apa, kalau anda setuju dengan pikiran itu, silahkan dikembangkan. Tapi saya sudah sampaikan kepada anda bahwa ini bebannya terlalu besar kalau kita tidak melakukan perubahan. Nah, sekarang saya kembali kepada sahabat saya, Pak Mahfud. Tadi bicara soal gaji dan sebagainya. Begini, saya mau katakan, ini yang istilah yang dipakai itu euphemism. Euphemism, bukan gaji. Ini itu, ini itu. Dan euphemism itu, saya kira, saya nggak peneliti, tapi impresi saya, itu cara membohongi rakyat yang masih miskin. Cara membohongi orang supaya orang itu tidak sakit hati. Ini apa bedanya dengan zaman kolonial? Belanda bilang, coba baca memoirnya Jenderal Simatupang almarhum. Belanda bilang orang Indonesia tidak bisa jadi tentara, jadi pilot, kakinya pendek. Dan itu orang percaya. Kemudian Simatupang dalam memorinya mengatakan dia sengaja memilih masuk akademi militer untuk menunjukkan orang Indonesia bisa jadi tentara gitu. Tapi itu mitos-mitos yang diciptakan. Nah, marilah ini kita pikirkan. Ini mitos diciptakan karena kita tuh nggak punya duit. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi sejumlah orang dipuaskan. Oke, yang lain tidak. Saya lalu teringat India. Nehru itu tidak memikirkan jutaan, miliaran orang India rakyat kecil. Yang dia pikirkan sejumlah elit yang akan memimpin India untuk mempertahankan kemerdekaan India. Meskipun negeri itu sosialis dulu di bawah Nehru. Dua lagi, Kwik Kian Gi tadi bilang Jepang dan orang bule itu lebih Pancasilais. Mereka menghormati hak-hak manusia. Peradaban mereka lebih tinggi. Mereka nasionalistis dan sebagainya. Saya mau katakan kepada anda, mengutip lagi kembali kepada Mesir, seorang politikus dari Ikhwanul Muslimin yang tadinya memperjuangkan syariat Islam bagi Mesir mundur. Dan dia bilang, syariat Islam hanya bisa berlaku kalau bangsa itu mencapai tingkat peradaban tertentu. He is talking just like Huntington. Huntington mengatakan bangsa itu berdemokrasi pada tingkat kemakmuran tertentu.
Itu sebabnya tidak ada negeri miskin yang berdemokrasi. Ya, orang Mesir ini juga, politikus Mesir bilang nggak bisa syariat Islam kalau kita tidak makmur. Kalau makmur maka tidak ada lagi ketakutan antara Islam, Ikhwanul Muslimin, dengan orang-orang sekuler kayak El Baradei, orang-orang Koptik, militer dan sebagainya. Jadi itulah penjelasan sebenarnya mengapa negeri yang Islami, katanya New Zealand, ya, apalagi di Norwegia, itu karena mereka beradab. Kenapa beradab? Kemakmurannya tinggi. Jadi kita harus berjuang memakmurkan negeri ini. Kalau tidak, jangan harap Pancasila itu bisa diterapkan. Nggak akan. Nah, yang terakhir saya mau komentari teman saya Rafli. Benar ya, saya suka salah sebut nama. Rafli, udah tua kali. Pancasila captive by the state. Ini yang kita takutkan. Dalam rangka itulah saya menelpon Menteri Polkam, jangan negara membubarkan HTI, bawa ke pengadilan, biar pengadilan membuktikan nih buktinya, lo anti Pancasila, lo harus dihukum. Kalau pemerintah yang memutuskan sendiri, apa namanya perpu, apa namanya apa, itu mendidik bangsa ini tidak menghargai hukum. Mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang menerima pemerintah otoriter. Itulah kira-kira yang mau saya sampaikan, Bung Karni. Terima kasih diberi kesempatan. Selamat malam. Yang sahur selamat sahur, yang baru akan sahur selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu poin dari Bung Salim tadi mengingatkan saya kepada manusia, ya satu-satunya kelemahan manusia yang paling besar, dia lebih suka diracunin dengan pujian dibanding dibangun dengan kritik. Itu kata pendeta Amerika Norman Vincent Peale. Pemirsa, kerja sampai juga kita menjelang sahur ini di akhir acara. Dan dari judul tadi BPIP, apa pentingnya buat kita? Ternyata kita semua sepakat untuk tidak sepakat. Dan itu tepat untuk Bung Refli, bahwa negara ini tidak akan runtuh dengan berbeda pendapat. Negara ini akan runtuh kalau kita tidak boleh lagi berbeda pendapat. Saya salut dengan ucapan itu. Dan akhirnya saya ingin sampaikan bahwa mereka yang menyerahkan kebebasan dan kemerdekaannya kepada demi agar dia mendapat keamanan sementara, dia tidak berhak untuk kemerdekaan dan kebebasan itu. Itu kata Benjamin Franklin, pendiri Amerika. Kita ketemu, mungkin kalau tidak ada kejadian yang serius atau luar biasa, kita ketemu habis Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.